Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
المبعوث رحمة للعالمين بالمؤمنين رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Dari mimbar ini khatib memberi nasihat takwa kepada kita semua agar selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Takwa dalam arti taat kepada Allah sesuai dengan kehendak Allah dan sunnah Rasulnya. Meninggalkan maksiat-maksiat sesuai dengan kehendak Allah dan sunnah Rasulnya. Itulah yang dikatakan dengan takwa kepada Allah. Kita tingkatkan takwa, kita tingkatkan syukur kepada Allah atas segala nikmatnya. Termasuk nikmat Allah memilih hari Jumat sebagai hari Id, hari ibadah buat kaum muslimin. Allah yang memilih hari Jumat ini sebagai hari Id, hari raya agung, sebagai ibadah buat kita kaum muslimin. Suatu kehormatan dari Allah. Allah tidak memberikan hari Jumat kepada siapapun, baik kepada Yahudi ataupun kepada Nasrani. Allah memilihnya adalah kepada umat Islam, karena rahmat dan karunia Allah sangat-sangat banyak, tidak terhingga kepada umat Islam, umat mukmin. Di antara sabda Rasulullah, min afdali ayyamikum yaumul Jum'ah. Hari-hari pekan kalian yang paling baik, paling agung adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari paling baik, paling agung. Karena itu rebutlah ibadah-ibadah, bekal-bekal takwa yang akan kalian bawa untuk menghadap Allah nanti di yaumul qiyamah. Kesempatan luar biasa. Hari Jumat luar biasa dahsyatnya. Ganjaran, bekal, amal soleh kadang-kadang tidak masuk di akal kita. Tapi karena Allah yang melakukan, Allah yang memberi ganjaran, sesuatu yang tidak masuk di akal kita akan terjadi kalau Allah berkehendak. Fa'akthiru alayya min salatikum. Perbanyak sholawat di hari Jumat, kata Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Karena sholawat kalian itu akan disampaikan kepada saya dan akan saya balas. Yang pertama. Yang kedua, siapa yang mandi untuk Jumat? Pergi ke Jumat itu disunnah muakkadahkan, walaupun ada sebagian mazhab yang mengatakan wajib mandi Jumat. Tapi jumhur ulama mengatakan sunnah muakkadah untuk mandi hari Jumat. Karena hari Jumat adalah hari raya buat kita umat Islam.
mandi, kemudian siapa yang punya minyak wangi pakai minyak wangi, siapa yang punya siwak dulu sebelum berangkat ke Jumat. Siapa yang berangkat ke Jumat, wabtakara, segera berangkat ke Jumat. Kemudian dia dekat kepada imam, maksudnya ambil saf paling depan dekat imam. Kemudian dia mendengarkan khutbah, tidak melakukan kelalaian dalam mendengar khutbah. Dia berjalan ke masjid, maka setiap langkah, ini setiap langkah, bukan tempuhan dari rumah ke masjid, setiap langkah ini karunia Allah, fadlullah yang menurut kita ini tidak masuk akal. Tapi ini hadis-hadis sahih. Setiap langkah yang dia langkahkan ke masjid, berapa ratus langkah, ribu langkah, maka itu sama dengan amalu sanatin, amal 1 tahun dengan ganjarannya. Coba 1 tahun, 1 langkah, 1 tahun, ganjaran siam dan qiyamnya. Coba hanya berangkat ke masjid, melangkahkan kaki di hari Jumat, segera menuju masjid. Ini bekal yang akan kita bawa nanti. Makanya ambillah kesempatan ini, jangan sia-siakan, jangan dilalaikan. Allah memberi kesempatan. Allah memberi kesempatan. Amalu sanah, amal 1 tahun, qiyamul lail, setiap langkah, bukan 1 tempuhan, setiap langkah. Makanya para sahabat-sahabat kalau menuju masjid itu sengaja memperbanyak langkah, karena ini perkaranya setiap langkah. Kemudian siapa yang bersegera menuju masjid, karena di hari Jumat itu masjid ini, setiap pintu masjid dimanapun hari Jumat itu ada malaikat yang siap dengan catatan. Malaikat di pintu masjid kita ini, malaikat ada siap dengan catatan. Si fulan datang duluan. Kata Rasulullah, faka'annama qarraba badana, dia seperti mengkurbankan, memotong seekor onta. Hanya dari masjid segera, dari rumah segera ke masjid untuk sholat Jumat. Siapa yang datang, man roha fi sa'ati tsaniyah faka'annama qarraba baqara. Berikutnya di depan orang yang mengkorbankan onta tadi adalah orang yang mengkorbankan sapi. Berikutnya lagi, man roha fi sa'ati tsalitsah faka'annama qarraba kabsyan aqran, domba yang gemuk yang bertanduk besar. Man roha fi sa'ah al-khamisah ar-rabi'ah faka'annama qarraba dujajah. Yang berikutnya seperti dia sudah mengorbankan ayam. Berikutnya, man ra'a fi sa'atil khamisah faka'annama qarraba baydon. Apabila imam ataupun khatib masuk ke masjid, naik ke mimbar, itu malaikat-malaikat menutup catatan amal, tidak ada lagi. Jadi kalau terlambat, tidak ada amalan yang mengkurbankan unta, sapi, kambing, ayam, telur. Coba kita hitung-hitung, berapa kita ambil kesempatan ini dari Allah. Selama kita bisa, kenapa tidak ambil kesempatan ini? Supaya bekal kita menghadap Allah nanti berat timbangannya di sisi Allah ketika kita dihisab di mizannya yaumul qiyamah. Ini dia yang akan kita rebut.
Innallaha ladzu fadlin 'alan nas. Ingat, dalam surah Al-Baqarah dikatakan ayat 243. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsaran nas la yashkurun. Sesungguhnya Allah ladzu fadlin 'alan nas, punya karunia yang sangat-sangat banyak kepada semua manusia. Semua manusia dikasih karunia. Walakinna aktsaran nasi, akan tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur. Sedangkan Allah selalu bersyukur. Faman tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Orang yang bertatawwu, orang yang melakukan amal-amal soleh, tatawwu'an, yang sunnah-sunnah, seperti kita segera menuju masjid di hari Jumat. Ambil kesempatan pertama, berjalan ke masjid, mendapatkan syukur Allah. Allah mensyukuri amal-amal hambanya sekecil apapun. Apalagi ini sudah dimotivasi kita untuk memperbanyak amal soleh di hari Jumat, hari Id, hari raya kaum muslimin, yang dimana di sana Allah punya karunia yang sangat banyak buat kita. Siapa yang bersyukur, Allah tambah dia karunianya. Tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Di antara lain tidak bersyukurnya dalam konteks kita ini adalah tidak mau merebut ganjaran-ganjaran karunia-karunia Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bersegera menuju masjid sebelum malaikat-malaikatnya yang diperintahkan untuk mencatat amal-amal siapa yang segera ke masjid, sebelum catatan pahala yang mereka pegang ditutup, karena mereka juga ikut mendengarkan khutbah. Jadi malaikat di sekitar kita ikut mendengarkan khutbah, mendengarkan kajian khutbah, nasihat-nasihat, zikrullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati fastaghfiruhu yaghfir lakum fastaghfiruhu wa tubu ilaihi. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullah faqad fazal muttaqun. Bertakwalah kepada Allah, selalulah jaga takwa kepada Allah. Jagalah muamalah di antara sekian manusia. Kemudian perbanyaklah amal-amal soleh. Selalulah bertobat kepada Allah apabila tergelincir melakukan amal-amal kesalahan-kesalahan. Kemudian selalulah perbanyak doa, terutama di hari Jumat. Ada suatu jaminan dari Allah melalui hadis sahih. Pada hari Jumat itu ada saat-saat ijabah. Saat-saat ijabah doa ini merupakan karunia dari Allah. Allah membukakan pintu langit untuk menerima doa-doa kita.
faltamisuha, maka ambillah kesempatan untuk berdoa. Jangan lalai, jangan lalai. Banyak permohonan kita kepada Allah. Jangan tidak pernah memohon kepada Allah. Jangan pernah tidak membutuhkan pertolongan Allah. Jangan tidak pernah membutuhkan karunia dan rezeki dari Allah. Rebutlah dia di saat-saat setelah asar di hari Jumat. Hadis ini hadis sahih. Maka setelah asar perbanyaklah berdoa, perbanyaklah zikrullah, supaya kita tidak tahu habis asar itu di mana doa itu makbul. Apakah setelah sholat asar kita berdoa? Apakah setelah asar menjelang maghrib kita berdoa? Yang penting kita rebut dan kita mohon kepada Allah supaya kita ditolong oleh Allah untuk bagus, semakin bagus beribadah kepada Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala 'abdika wa rasulika Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana faghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa walid walidina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimis shalah ij'alna muqimis salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.